Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana berkat rahmatan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan, kenikmatan, dan insya Allah kebahagiaan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan insya Allah kepada kita selaku penganut ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri di dalam grup WhatsApp. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang COVID-19. Langsung saja, apa itu COVID-19? COVID-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 yang pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan di provinsi Cina pada Desember 2019 tahun lalu. COVID-19 ini sebelumnya dikenal sebagai novel 201 novel coronavirus atau penyakit pernapasan, sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan nama resmi sebagai COVID-19 pada bulan Februari 2020. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa coronavirus diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang disingkat dengan SARS. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 tahun lalu. Kemudian bagaimana COVID-19 itu menyebar? Nah, penyakit ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang dengan COVID-19 batuk atau buang napas. Tetesan ini mendarat pada benda dan permukaan di sekitar orang tersebut. Kemudian menyentuh benda, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut, menghirup. Orang-orang juga dapat menangkap COVID-19 jika mereka menghirup tetesan dari seseorang dengan COVID-19 yang batuk atau mengeluarkan tetesan. Inilah sebabnya mengapa penting untuk tinggal lebih dari 1 meter atau jarak 3 kaki orang dewasa, gitu ya. Nah, ini untuk menjaga jarak aman supaya terhindar dari terpaparnya virus corona. Studi hingga saat ini menunjukkan bahwa virus yang menyebabkan COVID ya terutama ditularkan melalui kontak dengan tetesan pernapasan. Ya, jadi virus itu lebih mudah menyebar melalui pernapasan ya daripada udara. Virus ini juga dapat diterima dari orang yang tidak memiliki gejala. Risiko terkena COVID-19 dari seorang tanpa gejala sama sekali sangat rendah. Namun banyak orang dengan COVID-19 hanya mengalami gejala ringan. Ini terutama benar pada tahap awal penyakit. Karena itu dimungkinkan untuk menangkap COVID-19 dari seseorang yang misalnya hanya batuk ringan dan tidak merasa sakit. Untuk hal ini WHO sedang menilai penelitian yang sedang berlangsung pada periode transmisi COVID-19. Seberapa besarkah kemungkinan tertular COVID-19? Nah,
resikonya tergantung pada di mana kita tinggal gitu. Jadi misalnya kita hidup di lingkungan yang memang banyak orang-orang terpapar di dalamnya, itu bisa em, menyebabkan atau ada kemungkinan yang dapat menyerang kita gitu. Kecuali ketika kita hidup atau berada di lingkungan yang memang lingkungan tersebut tidak terdampak atau orang-orangnya tidak ada yang terpapar virus corona, itu dipastikan minim terdampak virus corona gitu. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Di sini saya sudah membuat poster untuk mengingatkan bagaimana cara pencegahan COVID-19. Cara ini cukup sederhana, yaitu memiliki 5 cara pencegahan COVID-19. Yang pertama yaitu sering mencuci tangan dengan sabun, ya, lebih baik tuh. Kenapa sering mencuci tangan? Karena tangan ini lebih rentan terhadap penyakit. Jadi memang tangan ini sumber gitu, maksudnya sumber segala penyakit, dimulai dari virus, bakteri, kuman, semuanya ada di tangan gitu. Makanya kenapa dalam masa seperti ini kita dilarang untuk menyentuh area wajah seperti mata, hidung, mulut, yaitu karena bagian tangan ini memang lebih dominan terhadap penyakit gitu. Bisa dikatakan ini sarangnya perkumpulan kuman ya, atau penyakit. Kemudian hindari berjabat tangan. Nah, jadi berjabat tangan ini berarti kita berinteraksi langsung dengan orang-orang. Nah, ini sangat tidak diperbolehkan atau sangat tidak dianjurkan dalam masa pandemi saat ini, karena kita tidak tahu orang yang kita temuin itu bebas virus atau tidak. Gitu. Siapa tahu ketika kita bertemu seseorang kemudian berjabat tangan, kita tidak tahu bahwa orang itu terpapar, gitu. Dan itu mengakibatkan penularan terhadap kita. Itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, yang ketiga yaitu jaga jarak sosial. Seperti yang sempat tadi disinggung sebelumnya, yaitu jaga jarak aman, yaitu minimal 1 meter atau 3 kaki orang dewasa ya. Kenapa? Karena satu, dengan menjaga jarak ini kita terhindar dari berinteraksi. Jadi pertama, kita tidak melakukan kontak secara berdekatan, yaitu bisa jadi walaupun kita menggunakan masker, bisa saja virus itu menyebar melalui udara dari sekat atau sela masker, bisa saja ya. Jadi itu gunanya menjaga jarak sosial. Jadi dilarang berdekatan gitu. Kemudian yang keempat, hindari berkumpul atau berkerumun. Nah, ini yang sering diwanti-wanti oleh aparat pemerintah dan jajaran Polri, TNI gitu. Kenapa? Karena aktivitas berkerumun ini itu sangat rentan gitu. Karena sifatnya itu kalau orang berkerumun itu ya, satu, bodoh amat. Kita tidak tahu nih orang yang sebelah kita, yang depan kita, belakang kita itu terpapar atau tidak gitu. Karena aktivitas berkumpul ini, kebanyakan orang itu bersikap bodoh amat. Jadi biarin gitu. Yang ini sehat, aman, bodoh amat. Nggak boleh gitu. Jadi tetap jaga jarak sosial. Yang keempat itu tidak berkumpul atau berkerumun. Yang kelima yaitu etika ketika bersin dan batuk. Nah, etika ketika bersin dan batuk itu ya sangat penting menurut saya, sangat penting. Kenapa? Seperti yang disinggung tadi sebelumnya, virus itu
em, menyebar melalui pernapasan gitu kan. Nah, pada saat kita batuk itu kan berarti mengeluarkan percikan ya, percikan ludah ya gitu, air lendir itu kan tak kasat mata gitu. Jadi itu bisa menularkan ke orang-orang di sekitar kita apabila kita tidak menutupnya. Maka sangat dianjurkan itu ketika batuk atau bersin maka tutuplah mulut kita dengan kedua tangan kita, atau ya minimal setangan, paling tidak tertutupi gitu ya. Bagusnya ya kita bawa em, sapu tangan atau penutup lainnya gitu. Itu yang penting. Oke, itulah penjelasan mengenai apa itu COVID-19, kemudian bagaimana saja pencegahannya gitu. Apakah kita mudah tertular atau tidak. Nah, sekian atas pemaparan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala tutur kata, kalimat atau penyusunan katanya tidak baik. Mohon dimaafkan karena ya saya di sini sedang proses belajar juga gitu. Jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, kalimat maupun cara penyampaiannya. Dan untuk yang mau bertanya terkait materi yang telah disampaikan, misalnya ada yang belum tahu lebih jelas apa itu SARS, apa itu MERS, apakah COVID-19 termasuk SARS gitu kan, nah, boleh ditanyakan nanti di diskusi grup WhatsApp. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.